Waktu itu apa sih yang nge-trigger akhirnya kamu kayak memutuskan kayaknya aku harus rebranding deh gitu? Itu benar-benar omset aku tuh turun 50% lebih. Kayaknya nggak bakalan ada di Google gitu ya kalau misalnya betul. ditanya tips and trick rebranding. Wah, tidak ada. Harus siapin liquid cash. Dan perjalanan konten itu bukan one stop journey, tapi itu journey yang tidak ada hentinya gitu ya. Akan ada selalu hal yang kita harus ubah. Rebrandingnya tidak mengganti logo. Betul, gitu. ya kan? Iya. Tapi kok tetap disebut rebranding? Bukannya rebranding ini harus mengganti logo? Halo guys, welcome back to the Insight Factory Podcast bareng sama aku Hani, tempat kita ngobrol tentang branding, marketing, dan gimana caranya bisa bikin bisnis yang impactful. Hari ini kita udah kedatangan teman ngobrol yang keren banget, yang sering ada pasti di FYP dan juga di Instagram kamu. Dan episode kali ini bakalan sangat bermanfaat untuk teman-teman terutama yang banyak menjual produk digital. Jadi kita bakal ngebahas gimana sih caranya punya positioning produk digital yang oke. Kapan nih kamu mungkin harus rebranding kalau misalnya dirasa diperlukan gitu ya. Dan nanti di belakangnya juga sedikit ngebahas tentang personal branding. Kalau ini menarik buat kamu, jangan lupa ditonton sampai selesai. Dan langsung aja kita sambut Victoria Wong. Atau biasanya dipanggil Cici Konten ya. Iya, betul. Thank you so much for being here. Apa kabar? Sehat luar biasa. Sehat Dan luar akhirnya kita biasa. bertemu. Betul, jadi sama Vicky ini tuh udah DM-DMan udah lama ya. Udah curhat-curhat kecil juga, janjian ketemu, tapi ada badai lah. Iya, waktu ada badai, itu. literally badai. Literally, akhirnya gak jadi ketemu, tapi happy banget nih bisa ketemu hari ini. Thank you for inviting. Yes. Nah, terakhir kali ngobrol sama kamu, itu kan waktu itu sebenarnya kita udah sama-sama tahu ya, kamu punya produk digital, Start. Boleh dijelasin sedikit? Boleh. Oke. Sebelumnya salam kenal buat Boleh. teman-teman semua. Ya, biasa dipanggil Civiki atau Cici Konten ya di sosmed. Dan produk digital aku Start Your Content Academy atau sering disingkat Sika. Makanya orang-orang manggilnya Sika ya. Mungkin agak mirip sama produk make up yang sebelah ya, tapi sebenarnya itu singkatan aja. Ya, basisnya kita tuh akademi. Jadi kita bikin online learning platform buat teman-teman brand owners maupun content creator yang ingin mulai bangun brandnya di social media. Kayak gitu. Jadi we aim to not just build a class. Kita nggak mau hanya bikin kelas aja, tapi kita bikin akademi, sekolah di mana ada tingkatan-tingkatannya nih, Ci. Kalau orang mau belajar ya untuk bikin konten dari ibarat SD, SMP, SMA kita adakan di sekolah. Nah, ini juga ada. Dari 0 sampai 10.000 itu belajar kelas mana, 10.000 ke atas belajar kelas mana dan sebagainya. Kayak gitu sih. Luar biasa. Makanya namanya akademi ya, Betul. karena konsepnya memang ada tingkatannya. Betul. Nah, ini tuh kamu mulai dari tahun 2000 awal banget. Sekitaran 3 tahun lalu lah, Ci. 3 tahunan lalu. Jadi waktu aku juga sempet dengar ceritanya sih ya gitu ya. Emang lagi masa-masa pandemi juga. Terus akhirnya membuat konten. Betul. Dan membuat akademi ini. Tapi kan baru-baru ini itu juga abis rebranding. Iya, betul. Gitu. Kita ngobrolin sedikit tentang rebrandingnya kali ya. Karena kalau misalnya produk yang sebelumnya itu pasti teman-teman juga kayaknya udah banyak tahu. Iya, udah banyak familiar sih. Dan hari ini kita pengen lebih mendalami kenapa sih gitu. Kenapa nih ada rebranding? Karena kalau misalnya teman-teman di sini notice gitu ya. Dan mungkin aku ceritain sedikit aja. Jadi perubahan Sika, aku panggilnya Sika aja gitu ya. Itu rebrandingnya tidak mengganti logo. Oke, Betul, gitu. ya kan? Iya. Tapi kok tetap disebut rebranding? Bukannya rebranding ini harus mengganti logo? Nah, mau tanya dulu nih. Waktu itu apa sih yang nge-trigger akhirnya kamu kayak memutuskan kayaknya aku harus rebranding deh, gitu? Sebenarnya waktu itu kita mutusin mau rebranding. Utamanya karena merasa kalau apa yang dijalanin sekarang itu nggak sesuai sama brand vision ataupun missionnya kita di awal. Jadi kenapa kita nggak ganti logo? Karena sebenarnya logonya tuh nggak ada yang salah sebenarnya di logonya kayak gitu. Dan aku ngerasa logo itu masih merepresentasikan kita. Cuman apa yang kita lakukan nih udah nggak align nih. Dalam artian waktu itu mungkin teman-teman ada yang tahu ya kelasku dan mungkin ada juga yang check out. Ya, coba komen di bawah yang udah check out. Waktu itu memang cukup viral kelasnya dan banyak dibeli di mana-mana karena kita kasih lifetime akses seumur hidup dan memang basisnya ke satu kelas aja. Jadi at that time kita selling class not academy gitu. Dan waktu itu kesalahan bisa dibilang lah kesalahan terbesar kita mungkin mainly di 3 hal ya. Pertama itu kita bikin aksesnya
seumur hidup. Oke. Well, I know. Oke. Mungkin teman-teman di sini merasa lah kan itu memang yang di request orang-orang. Oke. Kalau belajar, bahkan mungkin teman-teman di sini ada enroll ke yang classes yang lifetime. Ya. Cuman saat itu kita tuh salah satu brand vision kita adalah pengen untuk orang tuh bisa segera praktek dan juga actually dapat perubahan dari bikin konten. Jadi memang brand visionnya kita tuh adalah transforming people's lives through content gitu Oke. kan. Dan saat itu meskipun banyak banget yang beli kelas kita, tapi success rate-nya itu hanya sekitar bisa dibilang even less than 1%, 1%. Dalam artian ada nggak? Ada. Kita ada grup namanya Sika Silver Circle, itu semua yang 100.000 follower ke atas dan berhasil lah ibaratnya nyampe sana. Tapi bayangin dari 30.000 orang yang enroll ke kelas kita, seratusan doang gitu loh yang actually make it gitu. Dan aku ngerasa kok success rate-nya sebenarnya masih bisa lebih naik lagi. Apa nih problemnya? Kita ulik dong. Kita lihat apakah di materi, apakah mungkin di sistem belajar dan sebagainya. Ketemulah itu adalah di akses itu. Karena ternyata orang-orang pada nunda belajar, Ci. Jadi kayak ada yang nunda belajar sampai 2 tahun, Ya. 3 tahun. Bahkan tim aku ada yang baru masuk terus dia bilang, aku sebenarnya udah beli dari 2 tahun yang lalu, Ci. Tapi aku nggak praktekin, aku nggak buka karena lifetime. Ayo. Ada yang terus ini. Ada yang di sini ya kayaknya Aku ya. nggak praktekin karena lifetime dan itu terlalu banyak modulnya, jadi malah keburu jadi timnya Cici kayak I gitu. see, oke. Dan itu banyak banget dan aku ngerasa wah ini ada yang nggak lain dan ini terus menerus terjadi seperti itu. Kayak ibarat kalau kita buka terus seperti itu nggak akan ada yang berubah kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita bilang kita pengen supaya orang itu bisa ibaratnya every materi yang kita kasih itu kita mau praktis ya buat orang praktekin, tapi saat itu terlalu banyak modul, terlalu banyak materi. Kita ngasih bener-bener aksesnya itu kayak 50 plus video dan itu terus update every time kayak gitu. Dan orang kewalahan, Ci, mau mulai praktek dari mana, start dari mana gitu kan. And at that time dalam kondisi seperti itu ditambah lagi grup bimbingan kita, ini kesalahan ketiga, itu terbuka buat semua orang, kayak unlimited access, semua orang bisa masuk dan meskipun kita udah bener-bener ngejaga after salesnya, community kita itu cukup kenceng lah, Ci. Cuman sebanyak itu orang nggak efektif belajarnya. Jadi banyak yang ibaratnya merasa mungkin di dalam grup terlalu rame segala macam, ada yang nggak berani muncul, ada juga yang kurang kepantau karena let's be honest kayak 30.000 orang gitu ya. Dan aku mau perbanyak tim pun dalam artian mereka tetap nggak merasa ada that sense of eksklusif lah ibaratnya. Nah jadi dari situ aku ngerasa wah ini kok dari awal kita pengen bangunnya sesuatu yang maksudnya orang itu bisa belajar di sini dan setelah mereka belajar bukan kayak di tempat-tempat yang mereka cuman sekedar belajar and then udah, tapi actually praktek dan itu mengubah hidupnya dan itu waktu itu aku nggak merasa itu align. Dalam artian kalau aku terus menerus buka ini betul aku bisa cuan, bisa profit dan segala macam, tapi aku nggak ngelihat dalam jangka panjang ini sesuai sama apa yang sebenarnya tujuan awalku ngebangun semua ini gitu. Jadi akhirnya disitulah kita ngelakuin rebrand dan juga balik lagi saat itu juga aku sadar satu hal, kita nggak terlalu komunikasiin gini, mungkin kesalahanku juga terlalu banyak marketing brandingnya dan ini dilupakan gitu kan. Jadi dari awal tuh kita udah ada sebenarnya purpose kita seperti ini, pengen bangunnya seperti apa, tapi agak kurang disuarakan. Jadi lebih banyak nyuarain marketingnya kayak maybe mungkin teman-teman di sini ada yang diskon lah atau dapat diskon atau di promo apa atau apa gitu ya. Dan kita kurang menyuarakan dari segi brandingnya. Disitulah kenapa akhirnya ngelakuin rebrand. Waktu itu sebenarnya agak sempet galau mau ganti logo atau enggak. Tapi akhirnya kita decide enggak dulu karena perbaikin dulu dalamnya kayak gitu. Menarik. Ibaratnya casing luarnya meskipun sudah berubah, tapi kalau dalamnya aja belum, ya percuma kayak gitu. Oke, menarik. Aku banyak banget dapat key takeaways dari yang kamu sampaikan. Tapi menurut aku yang paling menarik adalah key takeaways yang tadi di bagian belakang. Waktu kamu bilang sebenarnya kamu tuh banyak ngelakuin kegiatan marketing, tapi brandingnya ketinggalan. Betul. Nah ini pesan sponsor ya kakak. Jadi memang sebenarnya kegiatan branding dan kegiatan marketing itu agak berbeda prakteknya gitu ya untuk memberikan konteks. Jadi kalau misalnya branding itu kita ngomongin tentang bagaimana kita bisa mengelola persepsi konsumen terhadap produk atau jasa kita. Nah marketing itu adalah kegiatan yang bisa nge-create urgency untuk orang beli produknya. Betul. Jadi yang kalau misalnya branding itu untuk
nge-create-nya itu lebih ke persepsi and credibility. Kalau misalnya marketing itu fokus utamanya lebih ke profit. Nah itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kayak kapan nih akhirnya kamu menyadari kayak oh ternyata kita harus membangun branding. Betul. Nah lalu tadi key takeaways yang kedua, ternyata teman-teman di sini kalau misalnya juga mungkin mempertimbangkan kayak sekarang pasti kalau lagi nonton ini lagi mikir nih apakah saya harus rebranding atau enggak gitu kan ya mungkin ya. Yang bisa dipertimbangkan tadi adalah kesesuaian output gitu ya dengan visi misi di awal. Betul, ya. Nah itu kamu tuh bisa kayak ada triggernya itu gara-gara apa tuh, kayak impactnya yang bikin oke kayaknya aku harus nge-review deh ini conversion rate-nya oke atau enggak. Bagaimana kamu menyadari ini gak sesuai nih gitu? Lebih ke impactnya sih Ci, apa yang terjadi. Jadi kayak biasanya kan kita lihat dari resultnya, dari apa yang customer kita, dari orang-orang yang mungkin lebih ke super fans kita lah ya, loyalis di brand kita. What do they say, apa yang mereka bilang gitu kan. Dan waktu itu banyak ketegur juga sama mereka. Jadi aku kan ada komunitas yang silver circle itu, yang kreator-kreator yang udah 100k ke atas. Mereka pun datang kayak ibaratnya aku dapat insight juga dari mereka. Alasan mereka waktu itu aja praktek karena udah super mepet, kayak kondisi mereka tuh udah sangat-sangat mepet. Karena kalau misalnya enggak, mungkin mereka enggak akan nyampe situ lah ibaratnya. Terus udah gitu mereka ngelihat Sika is just a one stop class, dalam artian apa nih nextnya kok nggak ada gitu. Dan oke, kita belajar kayak bikin konten gitu, but tapi habis itu apa gitu nextnya, dalam artian bikin konten kan itu cuma satu step gitu. Dalam artian nextnya tuh sebenarnya ada hal-hal lain, kayak misalnya dari situ kamu bisa bangun bisnis, kamu bisa maybe bangun agency, jasa, dapat jadi seorang content creator yang menghasilkan jadi brand ambassador atau apa. Dan waktu itu Sika nggak menyediakan the next step, itu missing kayak gitu. Jadi ada suatu hal, balik lagi ya ke brand vision kita, transforming people's life through content. Nah itu nggak align, nggak lurus, kayak gitu, nggak sejalan, kayak jadinya malah kita fokus ke ngajarin kontennya, transforming people life-nya kagak kayak gitu. Itu sih. Kebayang. Nah mungkin kalau misalnya kita bisa masukin ini ke satu framework gitu ya, biar teman-teman juga lebih mudah nih untuk brand check-nya. Kalau misalnya kita kembali ke marketing mix, ada 4P kan, product, place, price, sama promotion. Betul. Berarti tadi yang pertama dicek itu adalah produknya nih, masih sesuai visi misi atau enggak. Terus tadi dari sisi promotion gitu ya, apakah kita kebanyakan promosi, lupa membangun branding, atau mungkin dirasa sudah oke. Mungkin kita sekarang checking ke yang agak sensitif ya, apa pricing. Betul. Waktu itu kamu ada perubahan juga gak, rebranding kamu, pricingnya berubah atau enggak? Yes, aku sekarang rebranding ini, kelas-kelas kita sekarang secara price juga udah berubah sih kayak jadi gitu. lebih mahal atau jadi lebih murah? Lebih mahal. Jadi lebih mahal? Lebih mahal, Oke. Aku merasa kebanyakan orang kalau rebranding, kebanyakan ya tapi gak semua, itu tuh memang akhirnya jadi lebih premium mahal, sih. Betul. Jadi karena mungkin ya tadi udah belajar, jadi udah lebih tahu value apa yang mau dikasih. Betul. Dan mungkin target audiensnya juga udah dicek gitu ya, kayaknya ini masih mau bayar nih dengan harga segini. Jadi harganya dibikin premium. Apakah itu terjadi di kamu juga? Mungkin lebih ke gini, dulu karena kita balik lagi ya, kita fokusnya ke marketing banget. Marketing kan it's all about ngejar sales gitu kan. Nah sekarang setelah kita udah paham, oke, kita harus perkuat nih brandingnya. Nah branding itu adalah salah satu tools atau senjatanya kita untuk bisa menaikkan harga itu sebenarnya. Karena apa yang bedain kita dibanding orang-orang yang jualan misalnya kelas juga di luar sana, ya we have ada brandingnya nih dalam ibaratnya bisa dicek di website kita, sosial medianya kita, itu ada sebuah branding dan juga ada kredibilitasnya, dalam artian ada testimoni juga yang kita punya, secara tampilan juga jauh lebih bisa dibilang orang lebih trusted lah kayak gitu. Dan I think tadi sih branding itu adalah poin yang cukup penting, kayak itu sangat membantu kita tuh untuk bisa nge-up harganya, karena ya jadinya ada pembeda aja gitu dibanding yang jualan hal yang sama ya di luar sana sih kayak gitu. Oke, menarik. Jadi tapi tadi waktu misalnya kamu ngomongin branding ini, by the end of the day banyak banget elemennya gitu ya untuk bisa untuk harus menjustify kalau misalnya kita mau rebranding dan harganya lebih premium. Tadi kamu juga sempat mention kayak visualnya harus lebih oke dong, testimoninya harus emang bisa lebih menjustify catchy, hal tersebut. Oke. Nah yang terakhir, elemen place. Tempat kamu jualan. Kan kamu jualan sekarang produk digital nih. Betul. Dulu jualannya di? Dulu aku numpang platform orang lain. Oke. Ya, jadi dulu aku tuh numpang, maksudnya pakai third party lah jatuhnya.
mungkin kalau teman-teman tahu pernah dengar platformnya Berdu, Podia gitu, dan Oke. kita scattered kemana-mana. Jadi karena nggak ada, ibaratnya waktu itu sih belum ada ya platform yang bisa mensupport produk digital menurut aku di Indo ya, yang dari end to end gitu loh. Jadi kita terpisah, sales page, halaman pembayaran kita di Berdu, member area di Podia gitu. Oke. Podia itu sistem luar, Berdu Oke. itu sistem sini lokal. Jadi kayak adminnya aku aja kalau mau masukin orang, dia mesti copy paste dulu dari sini ke sini. Jadi it's very manual dan Yes, juga oke. kelihatannya, well sorry to say, agak cheap gitu. Artian kayak kita nggak bisa banyak modify juga di situ. Nah sekarang kita memang pindah ke website sendiri. Waktu pertama kali kita ngelakuin itu pun, aku sempet ngelakuin kayak testing, jadi MVP gitulah jatuhnya. Aku minta feedback dari teman-teman kreator ya, yang terutama yang tadi di Silver Circle, gimana nih menurut kalian tampilan kita yang baru, kalian dapat nggak our vision lah dari web ini, dan lebih clean nggak, lebih kelihatan much premium nggak, kayak gitu. Nah itu sih aku rasa dari segi place itu juga berubah banyak. Dan ini menarik ya, karena balik lagi kayaknya persepsi orang terhadap rebranding itu tuh masih kayak, oh kalau rebranding itu ganti logo, ganti color palette, warnanya berubah, fontnya berubah gitu, atau bahkan kadang-kadang sampai kayak namanya berubah. Tapi kalau misalnya yang aku dengar dari cerita kamu ya, itu yang semua yang diubah tuh benar-benar Internalnya. iya, dalamnya gitu kayak Bukan luarnya. Iya. Karena kan tadi misalnya dari si place itu kamu berubah karena kamu bikin internal prosesnya jadi lebih efektif lah ya, lebih efektif dan efisien. Nah tapi visualnya kamu ada ubah juga nggak? Dari segi visual lebih ke tampilan websitenya, dan tampilan lebih ke produk-produk kita, semuanya itu kita upgrade. Tapi kayak logo nggak sih? Logo nggak. Boleh tahu nggak kenapa? Sebenarnya masih mempertimbangkan sih Ci. Dalam artian kita kan benerin dulu nih internalnya. Makanya aku kayak disclaimer banget nih ya teman-teman. Kalau misalnya kayak nasihatku jangan ditelan 100% mentah-mentah juga. Kalau ada yang mau ubah dari segi depannya dulu, that's okay. Tapi kita ubah dari segi dalamnya dulu, karena merasa problem itu di dalamnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin ini akan kita lakukan maybe gitu ya, tapi aku ngerasa for now untuk sekarang paling penting tuh yang paling efek adalah kita ubah dalamnya. Karena dalam artian orang tuh selama ini juga nggak terlalu merhatiin kayak logonya kita segala macam. Yang mereka merhatiin tuh sistemnya kita, bagaimana mereka saat misalnya nonton course atau mereka lihat halamannya kita segala macam. Kadang tuh orang mau sekedar nyari testimoni nih, aku di bidang ini ada nggak, itu nggak ada kita kayak gitu. Nah sekarang itu ada semua. Jadi aku kayak aku mulai dari hal yang memang paling penting dulu nih, masalahnya dulu. Nah mungkin nanti kayak logo dan sebagainya mungkin kedepannya ya we'll see. Betul. Jadi siapa tahu nanti waktu video ini tayang logonya berubah. Nggak ada yang tahu juga. Nggak apa-apa. Tandanya itu udah masuk prioritas, udah saatnya gitu ya. Tapi sebenarnya aku lebih setuju yang kayak gitu sih. Jadi aku pribadi juga merasa sebenarnya rebranding itu tuh harus dari dalam keluar. Gitu. Sudah tepat. Sudah di-approve oleh Cihani. Jadi langkah saya sepertinya sudah tepat. Menurut aku ya kayak gitu. Karena aku tuh sering menggambarkan kayak kalau brand itu orang, misalnya kita punya pacar gitu ya, kayak nggak apa-apa rambutnya nggak berubah gitu, nggak apa-apa dia bajunya tetap kayak gitu. Tapi yang tadinya misalnya dia tukang bohong, jadi nggak pernah bohong lagi. Yang tadinya pemarah jadi sabar sekarang. Yang jadi nggak pernah perhatian jadi perhatian. Itu kan perubahan yang jauh lebih penting dong. Betul. Iya kan. Benar. Kayak itu brandingnya guys. Itu adalah identitasnya. Nah lalu kemudian kalau dia sudah menjadi orang yang penyabar, siapa tahu oh kayaknya untuk lebih memunculkan aku penyabar, ya aku kayaknya nggak cocok deh pakai baju Pakaiannya I hate Monday gitu kan. Bajunya kan akhirnya jadi menyesuaikan. Betul. Jadi apa yang terjadi di luar itu sebenarnya implikasi dari apa yang ada di dalam aja. Betul. Ini juga kita sempat bahas actually tentang hal ini. Nanti teman-teman kalau misalnya mau nonton ada di sini lengkap ya. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas gitu ya kira-kira indikatornya apa untuk ngelakuin rebranding dan harapannya pemahamannya teman-teman udah agak berubah nih. Oh, rebranding tuh bukan cuma tentang visual. Aku kemudian pengen tahu dong step yang kamu lakuin. Karena tadi kamu kan juga sempat bilang kayak oh kamu ada riset lagi ke tanya testing dan minta feedback gitu ya ke your internal community. Kalau kamu boleh ceritain sedikit step by stepnya tuh apa sih yang harus dilakukan dulu kalau oke, ini kayaknya aku udah firm mau rebranding gitu. Oke, ya ini disclaimer pengalaman gitu ya. Nggak apa-apa. Pertama, aku bakal
pokoknya nentuin kayak ibaratnya pakemin dulu nih brand visionnya dan missionnya ke depannya, dalam artian sebelum aku ngelakuin semua hal-hal tadi, aku mastiin dulu nih kayak sebenarnya aku sendiri udah tahu belum sih tujuan aku apakah memang mau seperti ini atau enggak, dalam artian what's my brand vision, kira-kira ke depannya itu udah bener gak sih kayak gini, dalam artian aku mau memvalidasi dulu apakah ini tujuan yang mau aku inginkan ke depannya kayak gitu. Nah ini juga menarik karena ngomongin tentang brand vision itu kan sesuatu yang sangat absurd gitu kan. Betul. Kayak brand vision, kayak sejauh apa sih kita harus ngomongin tentang brand vision? Kalau misalnya dari kamu sendiri, bagaimana cara kamu mendapatkan brand vision? Kayak untuk business owner kalau mau dapetin brand vision tuh carinya di mana? Apakah harus semedi? Apakah harus ngapain? Bertapa gitu ya? Oke. Kalau di aku sih biggest insight terbesar yang aku dapetin dan kebetulan ini aku juga waktu itu banyak ngobrol ya sama banyak orang, adalah kalau mau dapet brand vision itu kita nggak bisa fokus ke produknya kita. Dalam artian kadang tuh kita salah fokus Ci, kita lihatnya ke produknya kita. Oh produknya jualan misalnya baju gitu, and then yaudah brand visionnya mikir apa nih dari baju ini bisa dapat apa gitu. Nah aku juga sama, aku kan jualan kelas. Nah dari situ oh bisa bantu orang bikin konten, that's not brand vision kayak gitu. Dalam artian brand vision itu menurut dari pengalamanku setelah aku menelusuri ya kesana kemari, lebih ke apa yang sebenarnya menjadi tujuan utamanya kamu tanpa tidak tergantung sama produk atau kendaraannya. Kayak ibaratnya contoh kayak sekarang my brand vision itu adalah transforming people's life gitu kan through konten. Nah nanti apapun kendaraannya, misalnya nanti one day aku mau bikin agency, atau maybe one day aku mau bikin media, maybe one day aku mau bikin apa, aku bisa. Karena brand visionnya itu bukan tergantung sama kelas gitu, dalam artian bukan tergantung sama produknya nih, tapi apa yang memang jadi tujuan atau mungkin panggilan utama kita nih, purpose-nya kita ngebangun ini kayak gitu. Dan itu balik lagi sih jangan salvo ke produknya, karena kalau kita terlalu fokus ke produknya nih biasanya tuh dapetnya kelimit. Dulu tuh aku kelimit banget, jadi kayak bener-bener kayak kelas-kelas bikin konten gitu. Tuh kayak misalnya kalau mungkin kalau teman-teman jualan baju ya, bajunya bikin orang tambah cantik atau apa, udah gitu sampai situ doang gitu. Kayak gitu sih. Mungkin semoga dapat gambarannya ya kayak dan gitu. It's very nice. Thank you so much for sharing gitu ya. Aku setuju banget gitu. Jadi ada satu teori. Ada satu teori. Aku juga suka banget sama teorinya Golden Circle-nya Simon Sinek. Kadang-kadang gitu ya kita suka salah fokus. Jadi menganggap apa yang kita jual itu tuh sebagai tujuan akhir dari bisnis kita. Padahal sebenarnya apa yang kita jual itu balik lagi cuma tools untuk memenuhi apa yang jadi visi atau purpose kita. Yes, betul itu. Dan kalau kita mikirnya kayak gitu, benar pengembangan produknya tuh akan jadi jauh lebih gampang. Karena kita mikirnya bukan gimana caranya jualan kelas, tapi gimana caranya aku bisa transform people's life. Salah satunya sekarang kamu pakai jualan kelas. Bener. Kalau misalnya nanti tiba-tiba, oh aku jualan merchandise juga bisa kok. Oh aku nanti yang kayak tadi bikin media agency or apapun gitu. Apapun jadi bisa karena tujuan utamanya it's bigger than the product itself. Betul. Nah itu tadi pertama, that's very nice. Itu about brand vision. Kalau itunya udah dapat waktu itu apalagi tuh Fik yang kamu cross check. Oke, aku brand visionnya gini, selaras nggak sih kayak selama ini? Pertama aku dari timku dulu, internal orang internal dulu. Kalian sendiri ngerasa kita tuh udah ke arah sini nggak sih? Kayak mereka sendiri dapetin hal yang kayak gitu nggak dari produknya kita, dari apa yang kita bangun sekarang. And then setelah itu, nah makanya aku dapet insight itu juga kan dari timku yang 2 tahun nggak praktek ya, sampai keburu jadi tim gitu. Baru setelah itu kita cross check ke internal, mungkin lebih ke mulai dari yang silver circle. Jadi aku tuh nganggap komunitas yang silver itu lebih ke kayak lebih deket lah dibanding yang lebih gede lagi gitu lah. Ibaratnya mereka tuh orang-orang yang ngejagain brand kita juga kayak gitu. Nah itu aku tanya ke orang-orang ini kayak kita tuh sebenarnya brand visionnya ini, selama ini kalian melihatnya seperti itu nggak kayak gitu, and what's your feedback nih sama kita, inputan sejauh ini sama Sika gitu. Maybe mungkin kalau di teman-teman istilahnya super fans kali ya, your loyalist nih, number one fan lah ibaratnya. Mungkin nggak banyak tapi biasanya they can
mereka yang paling bisa kayak ngasih insight yang lebih dalam sih, karena mereka yang cinta lah ibaratnya sama kita gitu kan. Nah barulah setelah itu udah cross check, biasanya udah lumayan dapat insight nih ya, barulah mulai ke publik. Tapi publik pun itu harus sangat apa ya, menurut aku pintar-pintar filter, karena nggak semua nasehat dan inputan orang tuh bisa diambil ya. Dan apalagi udah ngomongin public view itu udah banyak banget kan, maksudnya ibaratnya POV orang tuh beda-beda. Makanya kita waktu itu ngedarin survei juga di dalam komunitas kita. Habis itu tuh pun difilter lagi sama tim aku, yang mana beneran ibaratnya ini tuh orangnya udah pernah loh konsum produk kita dan emang ngikutin kita, sama yang cuma sekedar ngisi survei doang kayak gitu. Jadi dari situ ke filter lagi dan akhirnya dapat kalau produk kita belum sejalan nih, apa yang kita lakuin sekarang nggak sejalan, dan kira-kira apa nih stepnya untuk ngebenahin itu. Tuh masuk ke step 3. Step 3 itu kita mulai ngebenahin tuh ya, dari segi, mungkin kalau dari aku waktu itu main problemnya, aku mulai dari problem utamanya produknya. Habis itu mulai merambat ke kayak jatuhnya branding and marketingnya, jadi kayak pembuatan website, terus kayak pricingnya, placementnya, segala macem gitu. Kayak gitu sih, udah mulai ke arah sana sampai tahapan mungkin yang menjelang terakhir MVP. MVP itu ya ibarat kalau di startup ya itu namanya MVP ya. Nah, kalau kita ya gampang itu trial aja sih, kayak tes dulu. Kayak kita udah bikin nih ibaratnya gambarannya. Nah sebelum kita beneran launch keluar, tes dulu lagi. Pertama ke tim, and then juga sama ke supervise aku yang Silver Circle. Baru setelah itu ke luar kayak gitu sih. Gitu. Mungkin step by stepnya gitu. Benar. Aku recap dikit ya teman-teman. Jadi tadi kalau misalnya udah dapat brand vision, cross check dulu dari internal, abis itu juga bisa ke eksternal. Nah ini step ketiga yang tadi cukup penting menurut aku adalah prioritize the problem. Betul ya. Problemnya dulu. Iya, karena mungkin kadang-kadang ada yang ngerasa rebranding kayaknya 2 bulan beres nih kayak. Mohon maaf. Oh tidak. 2 bulan nih baru cari brand vision nih gitu ya. Maaf nih. Gitu, jadi kayak prioritize, mungkin tidak semuanya harus di solve saat itu juga. Dan benar setuju banget sih, rebranding itu could be a long process. Bisa lama banget, bisa cepet banget juga sih mungkin ya, kalau ada yang emang problemnya caranya cuma ini, ya udah langsung dibenerin gitu mungkin. Yang terakhir tadi ada coba tes trial gitu ya. Nah aku pengen menggali sedikit untuk yang bagian testing ke your community. Karena aku merasa sebenarnya tidak semua brand itu kan actually have a community. Betul. Bahkan kadang-kadang ada brand yang belum mengidentify siapa sih super fans aku. Padahal ya mungkin untuk teman-teman yang bahkan di e-commerce gitu ya, jualannya di e-commerce, mungkin bahkan nggak tahu ternyata ada orang yang tiap bulan itu pasti beli produk aku loh. I see. Nah dulu waktu kamu bangun community itu apa sih yang dilakukan? Pertama kali gitu ya ngebangun community ya. Udah agak lama ya mungkin ya. Boleh diingat-ingat lagi kayak refresh ya. Apa yang bedain community sama grup? Kadang tuh orang juga banyak loh yang ngomongnya aku bangun komunitas, tapi actually mereka bangun grup gitu. Dalam artian gini, community menurutku ya, pertama community tuh udah harus ada tujuan besarnya, mau kemana. Dan juga kalau dari pengalamanku, pertama tuh adalah give value dulu, memberikan value. Jadi kira-kira apa sih yang bisa orang dapatkan dari komunitas itu, dan bagaimana ngebentuk sebuah ekosistem di mana mereka itu juga mau contribute, mau berkontribusi dalam komunitas itu. Karena banyak sekali yang aku lihat kan komunitas tapi satu arah. Dalam artian ya yang ngomong siapa? Yang ngomong cuman adminnya kayak gitu. Nah, tapi bagaimana kalau waktu itu pertama kali aku ngebangun komunitas sih lebih ke selain kitanya juga mencontohkan, kita give value dulu nih, kayak kita ngasih misalnya hari ini ada insight gini-gini, misalnya aku mulai dari aku sharing achievement aku dulu, bahkan kayak misalnya sesimpel aku mau banyak dapat testimoni nih misalnya dari komunitas ini, aku mulai sharing dari achievement aku dulu, terus nanti aku ngomong kayak teman-teman kalau misalnya ada yang punya testimoni atau apa kabar baik, share ya biar kita semua semangat nih misalnya. Jadi selalu ada kalimat ajakan untuk membuat mereka tuh punya kontribusi dalam komunitas itu juga. Menurut aku itu yang cukup bikin Sika, komunitas aku strong, karena ibaratnya kita nggak cuman kayak ngomong sama tembok, kayak ngomong seorang diri, tapi orang-orang di sananya pun kita encourage untuk mereka tuh kayak saling nyolek satu sama lain dan saling ngebangun satu sama lain. Jadi kayak sesimpel
ada yang sharing misalnya kayak guys misalnya aku lagi 0 views nih, lagi anjlok bisnisnya gini atau apa. Nah approach aku yang dulu ya belum ngerti soal apa itu komunitas, aku kan kayak langsung jawab dia aja tuh. Enggak, tapi ini lebih ke wah thank you nih for sharing this case. Teman-teman yang lain ada yang punya kasus yang sama nggak? Mungkin bisa kasih timbal balik, mungkin bisa bantu kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah bisa ibarat jalan sendiri bahkan tanpa harus ada kita as admin ya kayak gitu. That's really nice. Iya, kayak kurang lebih gitu sih. Betul Ci, kalau di betul. ini. Karena aku pernah punya pengalaman bikin komunitas juga sih waktu awal-awal Halokatoks gitu ya. Oh iya. Dan aku memang merasa maksudnya bangun community itu tuh butuh bener-bener kayak dijagain. Betul. Jadi memang pas membangunnya agak sulit ya, dan tidak banyak komunitas yang survive sih, to be honest. Benar karena itu Betul. challenging. Bahkan kita aja waktu kemarin ngelakuin rebranding, itu community kita yang agak lama udah mulai nggak terlalu aktif lagi karena kan kita produknya berubah, segala macamnya berubah gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi emang ada seasonnya juga gitu kali ya. Kalau Iya, misalnya bisa memang dibilang. kayak produk kita mungkin udah dirasa nggak relevan, that it just natural untuk orang mungkin ngerasa nggak terlalu involved karena mungkin nggak bisa contribute juga gitu, produknya udah nggak terlalu relevan dengan fase bisnis atau fase kehidupannya saat itu. Oke. Tapi menurut kamu kalau misalnya di komunitas kayak penting gak sih untuk kita tuh tadi kan punya shared vision gitu ya, dan harus bisa saling giving added value, saling sharing sendiri di dalam komunitasnya. Nah kita sebagai business owner kalau mau bikin community, kayak apakah harus ada programnya gitu kalau berdasarkan pengalaman kamu? Kayak dulu kan emang kamu ada setiap hari Kamis gitu, kita ada Zoom meeting kayak gitu-gitu kan. Itu menurut kamu emang harus ada atau oh ternyata enggak juga loh gitu? Oke, mungkin itu pertanyaan menarik. Jadi lebih ke sebenarnya program-program yang kita adakan itu value nilai tambah ya buat orang-orang yang bergabung ke komunitas kita. Dan menurutku disclaimer ini menurutku gitu ya, dari bisnis ketika ngebangun komunitas, balik lagi kan ini kita mau bangun super fans nih, orang-orang loyalis gitu ya. Memang kita harus memberikan nilai tambah yang lebih nih ke mereka ketimbang orang-orang yang bukan dalam komunitas itu. Dalam artian itu nggak harus, kalau di aku kan lebih ke sharing di Zoom lah atau apa. Nah mungkin kalau teman-teman brandnya kan macam-macam ya. Mungkin kalau aku lihat ada juga yang misalnya ngasih let's say program kayak ibarat ketemuan sesekali, kayak mungkin I think waktu itu aku suka banget Love Bonito yang nggak salah, dia tuh kayak ada semacam gathering berapa kali dalam sebulan atau apa gitu, ngumpulin loyalisnya dia, fansnya dia, kayak sampai diterbangin terus kayak ngumpul-ngumpul bareng. Mungkin something like that ya. Atau mungkin sesimpel kayak ngasih mereka tahu duluan kalau misalnya we launch something, atau kayak kasih mereka something special. I think itu penting sih karena ini kayak nilai tambah nih yang cuman ada di dalam komunitas ini gitu. Kayak gitu. Menarik sih. Berarti sebenarnya not necessarily bentuknya program, tapi harus ada feeling kayak eksklusif. Iya, kayak aduh aku tuh spesial gitu. Aku tuh spesial gitu ya. Dan mungkin itu juga jadi reminds me of your first point, kayak waktu kamu bikin membernya itu sangat terbuka, semua orang bisa join. Mungkin jadi semua orang tidak ada yang merasa spesial, jadinya kayak ngapain ya gitu ya. Iya, kayak aduh saya sharing nih ditonton sama gitu sih. Iya, oke. Berarti kalau misalnya mau bangun community itu di kamu sekarang gitu ya setelah rebranding, itu seberapa penting? Tetap penting banget sih. Di aku tetap penting karena bisnis kita bisa bertahan melewati musim rebranding. Anyway, disclaimer buat teman-teman yang ngelakuin rebranding, expect bakal ada turbulence yang hebat di bisnis kamu. Karena pertama market kamu berubah, ya. Kayak market kamu berubah, and then belum tentu orang bakal menerima hal itu. Mau kamu udah testing sampai gila-gilaan pun, ketika kamu actually launch, kamu nggak bisa prediksi 100% apa yang terjadi. Waktu itu kita udah tes semuanya, kita udah segala macam. Tapi ketika kita launch, memang minatnya nggak sampai se-wow itu, nggak sampai sekarang. Sekarang ini udah mulai stabil. Tapi the first few months, astaga, aduh penjualan. Apakah saya salah gitu ya? Apakah saya, ya betul. Aku sempet kayak, waduh ini gimana ya, udah gitu mentor bisnis kayak kapan nih omset naik lagi gitu, ini omset lagi terjun payung gitu kan. Itu benar-benar omset aku tuh turun 50% lebih
ya. Jadi dan Deg-degan ya Kak ya. ya menggelegar, udah gitu timnya aku nambah banyak Ci, bukannya nambah dikit nih gitu kan. Jadi mungkin satu hal ya, disclaimer juga buat teman-teman yang mau ngelakuin rebranding. Oke, menarik. Menurut aku siapin safety cash itu penting, karena sekali lagi kita nggak pernah tahu, it can be bagus. Ada temen aku yang ngelakuin rebranding mungkin Digital Eva ya, itu kayak abis itu and then berhasil. Ada juga yang enggak gitu, ada juga yang mungkin lebih jatuhnya stagnan, kita nggak pernah tahu. Jadi safety cash itu penting ya menurut aku, dan lebih ke backup plan apa yang akan terjadi kalau sampai tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu penting sih buat siapin itu semua. Dan komunitas tadi balik lagi, itu bisa dibilang kuncinya kita bisa survive bulan-bulan yang menggelegar itu ya. Jadi mereka lah yang sangat anticipate our rebranding. Kayak pertama kali website kita launch itu mereka yang ngepost semua di story-nya. Congrats ya, bangga banget segala macem gini-gini, kayak my academy is back nih segala macem gitu kan. Mereka lah yang nge-up gitu kan. Dikala kita kayak lagi badai, mereka tuh yang kayak ayo semangat bisa gitu kan. Dan mereka juga yang nge-up kayak ditaruh di story-nya mereka promote juga ke komunitasnya mereka sendiri gitu kan. Guys, kalian Sika baru rebranding nih, kalian mau belajar konten kesini lah segala macam gitu. Jadi bisa dibilang terima kasih. I owe you a lot gitu ya. Kalian lah penyelamat kita gitu ya di tengah-tengah badai ini gitu. Jadi menurut aku komunitas itu aset yang sangat penting buat brand kita sih ke depannya. Kayak mau nanti produk kita itu berubah, mau nanti bisnisnya kita itu mengalami pasang surut kayak gimana gitu ya. Once you have community, super fans, they're gonna stick to you melewati semua badai itu kayak gitu. Dan bahkan bisa menyelamatkan kita lah ibaratnya gitu sih. Luar biasa banget. Aku suka banget gitu ya. Ini menurut aku adalah sebuah tamparan dan disclaimer besar-besaran untuk kita semua. Karena kadang-kadang ada yang merasa kayak oh kalau rebranding itu pasti berhasil. Kayak rebranding itu tuh kayak udah kuncian kalau misalnya bisa mau kenapa-napa ya udah tinggal di branding aja. Kayak belum tentu kakak ya. Tetap semua yang namanya kita berbisnis, kita bangun brand itu tuh pasti ada tadi chance untuk nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya itu menarik banget tuh, kayaknya nggak bakalan ada di Google gitu ya kalau misalnya ditanya tips and trick rebranding. Wah tidak ada. Harus siapin liquid cash just in case things itu nggak sesuai. Sama yang kedua tadi juga kalau misalnya teman-teman mungkin mau punya backup plan, itu jadi satu hal yang menarik gitu ya. Sekarang kita agak pindah topik sedikit nih. Boleh. Karena ngomongin tentang rebranding, ngomongin tentang kamunya juga sih. Kamu dan Sika itu kan sebenarnya adalah satu gitu ya. Satu ya. Benar, kamu dan Sika adalah satu. Tapi belakangan ini aku juga aware nih, kamu akhirnya mulai memisahkan gitu ya. Kayak akhirnya ada akunnya sendiri, karena sebelumnya benar jadi satu ya. Betul. Ini sebenarnya satu hal yang banyak yang nanya. Terutama teman-teman balik lagi yang memang mungkin jualannya itu jasa atau digital product yang mereka juga merupakan seseorang yang tampil di layar gitu. Jadi kan pasti implikasi langsungnya oh harus bangun personal brand. Sampai akhirnya tadi nih kayak mirroring banget nih, saya adalah Sika, Sika adalah saya. Ya. Nah, penasaran kenapa akhirnya kamu kayak pisahin? Aku bisa ngomong 1 jam soalnya, tapi baik, mari kita persingkat. Jadi balik lagi, ini aku suka ngomong menjebakan personal branding. Ya, dan ini banyak banget dialamin sama kreator-kreatornya aku juga, yang tadi 100k ke atas, 100.000 follower ke atas, itu sampai turun Ci. Dari 100.000 tuh sampai kayak 90.000 turun, drop drastis. Karena apa? Karena mereka kejebak dalam personal branding trap ini gitu. Nah mungkin aku sedikit kilas balik dulu nih, kayak kan yang namanya kita itu aku selalu bilang perjalanan konten itu bukan one stop journey, tapi itu journey yang tidak ada hentinya gitu ya. Akan ada selalu hal yang kita harus ubah. Nah mungkin makanya aku suka bilang ini ada satu teori yang aku suka, yang aku lagi sering banget sharing, namanya fase akun Ci. Jadi fase akun ini adalah bagaimana kita tuh bertumbuh di setiap tingkatan follower kita. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan biar bisa cepat naik, dan di setiap tingkatan follower itu beda strategi. Nah contoh, aku pertama kali ngebangun personal brand aku 0 sampai 10.000 followers pertama lah ibaratnya. Memang aku sangat spesifik, sangat niche, dan memang aku sangat nyaranin teman-teman juga begitu. Karena itu lebih cepat naiknya. Ibarat kayak orang udah tahu kita tuh spesialis dalam hal apa, ada pembedanya kita ketimbang yang lain, dan saat itu tuh orang belum follow kita tuh karena kita ya. Ibarat who are you, siapa kamu gitu kan. Jadi orang follow kita kenapa? Karena konten kita. Nah bagaimana supaya kontennya kita itu bisa ke orang-orang yang tepat? Ya kita
spesifik. Jadi ibaratnya konten kita tuh kelempar ya algoritma lah ya ke orang-orang yang tepat. Nah tapi begitu 10.000 sampai 50.000 nih udah mulai naik nih ya. Biasanya kan itu kita udah mulai ketemu nih, oh ternyata aku nih rezekinya misalnya ke emak-emak muda dan ngomongin skincare misalnya. Udah mulai ketemu winning kontennya, udah mulai ketemu kayaknya nih jalur rezekinya aku. Nah disitulah trikinya kita mulai pelan-pelan untuk ngebangun kredibilitas kita juga dalam hal itu. Dan aku sangat menyarankan untuk ibarat kayak kita misalnya ngomongin skincare tok gitu ya, mulai selipin juga porsian-porsian lain dalam personal branding kita ya, terutama kalau kita bangun personal brand, namanya personal brand gitu ya, yang dimana itu udah mulai menyerempet ke personalnya kita. Nah kesalahanku waktu itu adalah aku sangat hyper fokus banget ke konten sosial media, pokoknya ke topiknya aku. Ibarat kalau tadi skincare, berarti aku ngomong skincare terus tiap hari gitu. Kayak jarang banget lah ibaratnya aku nyerempet ke personal gitu kan. Nah ketika itu nggak dibangun di 10.000 sampai 50.000 menjelang 100.000 ini gitu lah ya, begitu nyampe 100.000 ke atas, orang udah mulai follow kita. Di situ aku mulai notice ada perubahan. Sebenarnya itu adalah saat dimana kita udah mulai perlu perluas marketnya kita. Di sini mungkin lagi merintis. Begitu kamu 100.000 follower ke atas nih ya, kamu akan mulai ngerasa kok apa yang aku lakukan dulu works, kok sekarang enggak. Kenapa? Karena sebenarnya itu di fase yang aku suka bilang memperluas market. Nah memperluas market artinya kamu udah perlu perluas topiknya kamu nih ke hal-hal lain. Dan ketika kamu nggak bangun itu sebelum-sebelumnya di yang 10.000, 50.000 sebagainya, ketika kamu mencoba untuk jump in ke topik lain, anjlok. Viewsnya sepi, terkejut orang-orang ya. Ibarat kok dia bahas makanan. Benar. Selama ini mungkin kalau aku ibaratin kayak kamu ketemu sama teman kamu yang tiap hari kerjaannya ngomongin bisnis dia mulu, kayak gitu. Terus suatu hari kamu ketemu dia dan dia ngomongin, dia curhat pasangannya misalnya, kamu kaget kan? Lah aku kan ketemu kamu buat ngobrolin bisnis, kayak gitu. Nah kayak gitulah kurang lebih. Dan ketika itu terjadi, akhirnya gagal dong memperluas market gitu kan. Dan disitulah kayak aku selalu bilang, sebenarnya orang udah mulai follow kita karena kitanya nih di 100.000 ke atas, bukan karena konten kita. That's why mungkin yang berhasil bangun personal brand, let's say Om Deddy Corbuzier, Bang Raditya Dika, we can see, kita lihat mereka ngebahas apa aja juga naik. Kenapa? Karena orang follownya karena merekanya, bukan karena kontennya nih, gitu. Mereka berhasil ngelewatin fase ini. Ya. Nah banyak sekali orang yang karena udah terlalu spesifik, mereka nggak survive lewat fase ini karena ibaratnya orang nggak tahu siapa diri mereka, yang orang tahu kontennya gitu. Nah itulah bisa dibilang refleksi aku yang cukup menggampar. That's why aku juga sampai bikin fase aku nih di Sika, kayak kelas-kelas kita juga disesuaiin gitu ya, karena ternyata tiap fase itu strateginya beda. It's different game, beda gamenya kayak gitu. Nah itu kenapa aku pisahin juga personal aku sama bisnis aku sekarang, karena aku ngerasa mungkin ini lebih ke tujuan dan apa ya, keinginanku ke depannya ya. Dalam artian bisnis itu kan ada musimnya. Dalam artian ya kita we never know 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Tapi aku selalu percaya kalau kita udah ngebangun personal brand, let's say contoh lah Bang Arif Muhammad, kita lihat dia punya banyak banget bisnisnya, tapi dia mau buka bisnis apapun orang ngikutin kan. Karena apa? Udah kebangun personalnya. Nah di aku pengen ngebangun itu gitu. Aku pengen ngebangun dimana personal brandku cukup kuat nih, ketika maybe suatu hari aku pivot, aku berubah bisnisnya, atau aku harus adaptasi. Kita cukup belajar ya dari pandemi ya. Nah saat itu betul ya, saat itu terjadi, aku tetap bisa ngelakuin itu dengan aku punya personal brand yang kuat. Dan aku gak bisa lakukan itu dengan aku masih attach bisnis brandku dalam personal brandku. Dalam artian aku tahu nih aku harus ngejar omset, tapi at the same time aku juga perlu bangun personal brandku. Personal, aku perlu supaya kayak ibaratnya komunikasi nilai personalnya aku, bikin orang tuh follow aku tuh karena akunya, bukan karena kontenku. Nah that's why aku pisahin Ci. Sekarang Sika punya bisnis brandnya sendiri, akunnya sendiri, dan itu sangat membantu banget. Dalam artian kayak kalau kita lagi promo, kita lagi jualan kelas, kita lagi adain kelas segala macam, ya itu semua activity-nya di sana. Di aku sesekali aku masih nge-push, betul, karena itu masih merintis ya. Tapi sekarang aku udah bisa mulai nyerempet untuk kayak ngebahas hal-hal yang lain juga. Dan sekali lagi mungkin ya itu sih kayak karena
aku nggak ngebangun personal, ya viewsnya lagi agak anjlok. Jadi it's okay, it's Nggak part apa-apa, of the bagian dari process. hidup, dinikmati Betul, aja ya, Kak, dinikmatin ya. aja. Tapi kalau misalnya kamu bisa kasih rekomendasi nih ke teman-teman gitu ya, yang baru mau mulai bisnis digital ini, would you recommend untuk digabungin kayak kamu dulu, atau kalau bisa dari awal dipisah aja deh? Gini, kalau mau cepet naiknya, realistis ya. Kalau tujuan teman-teman mau cepet nih naiknya, memang aku akan rekomend untuk gabung. Karena ibarat tadi ya di awal kan orang aja belum tahu kita siapa, apalagi bisnis kita kayak gitu. Jadi the fastest way, cara tercepat adalah gabung. Tapi ingat aja kalau one day suatu saat kamu harus pisah. Jadi itu pelan-pelan kamu pisahin. Makanya yang tadi aku bilang, mungkin di 0 sampai 10 ribu itu adalah fasenya kamu spesifik gitu ya. Mulai kamu udah mulai nih 50 ribu ke atas, udah mulai 10 ribu ke atas, udah mulai OTW 100 ribu, mulailah untuk misahin kayak gitu. Dalam artian udah mulai nih kamu misalnya mulai bangun lah satu akun lagi, mungkin hal-hal yang udah terlalu ke bisnis kamu banget, portofolio, klien lah atau apa atau gimana, testimoni, mulailah di sana kayak gitu. Ibaratnya mulai pelan-pelan, kayak berproses. Kalau di aku jujur aku nggak menyarankan caraku karena aku sadarnya too late gitu loh, terlalu telat. Dalam artian jadi aku bung gitu, aku langsung push gitu kan. Sebuah pembelajaran ya. Kalau kayak aku tahu lebih awal, wah aku di 10 ribu, 50 ribu aku udah bikin tuh akun Sika, udah mulai pelan-pelan kayak gitu. Pembelajaran menarik, jadi nggak usah didebatin lagi ya guys ya, antara bangun personal brand atau bangun bisnis brand duluan. Pokoknya ada branding yang dibangun. Kalau misalnya masih awal, might as well digabungin gitu, nggak apa-apa banget. Tapi nanti jangan lupa bahwa harus mulai dipisah, karena tadi gitu ya, by the end of the day, kita juga pengen orang itu percaya sama kita, credibility kita pengen orang tahu value kita itu apa. Kalau misalnya nanti what-nya berubah, what-nya itu kan kayak bisnisnya gitu ya, kayak nanti tiba-tiba ya bisa jadi benar kamu punya brand lain. Betul. Nah orang juga tetap percaya sama brandnya karena dia tahu ini pokoknya punyanya Victoria, kalau punyanya Vicky udah pasti bisnisnya kredibel, udah pasti bisnisnya ini gitu ya. Dan itu juga kenapa penting bangun personal brand. Iya, jadi personal brand, bisnis branding gitu ya, banyak PR-nya teman-teman habis dari sini. Tapi nggak apa-apa, itu memang harus dibangun. Karena mungkin kalau misalnya menambahkan sedikit ya, kadang-kadang masih ada yang tadi ngerasa personal brand itu tuh nggak worth it untuk dibangun, atau bisnis branding itu nggak worth it untuk dibangun. Hayo ngaku. Tapi karena ya itu sih, nggak melihat bahwa ini adalah satu hal yang bisa langsung mendatangkan revenue. Betul, memang karena tadi seperti mungkin Cici juga pernah bahas ya, branding itu bukan suatu hal yang memang langsung datengin penjualan langsung kayak cuan, tapi percayalah dalam jangka panjang itulah yang akan menyelamatkan kamu gitu. Karena my biggest mistake juga karena nggak bangun brandingnya kan gitu, dan itu berimbas loh teman-teman. Anyway kedepannya di awal tuh naik, ke belakang tuh Z kayak gitu. Iya. Seperti Ini itu. speaking from experience ya, bukan teori loh ya. Iya. Nah, kalau misalnya aku tanya berarti kayak 3 hal untuk ngebangun bisnis branding kali ya, digital jasa yang harus diperhatiin nih. Jasa or produk digital? Produk digital atau jasa ya, boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya, kayaknya agak-agak mirip sih. Mungkin yang pertama itu adalah kredibilitas. Menurut aku itu cukup penting, kalau terutama di produk digital dan jasa ya. Karena gini, dalam artian produk digital tuh gampang banget dibikin di era sekarang. Anyway, disclaimer buat teman-teman yang nggak tahu, produk digital tuh kayak e-book, e-course, eksklusif konten ya, yang dimana minim sekali modalnya, even 0 rupiah pakai Canva gratisan jadi gitu loh. Nah karena seperti itu ya, semua orang juga hop in that trend gitu loh. Semua orang bisa terjun dengan mudah, dan percayalah ketika sesuatu itu bisa diikuti dengan mudah, entry barrier-nya gampang, persaingannya sulit. Kayak gitu. Jadi sekarang itu banyak juga yang suka skeptis kan sama jasa, sama produk digital, karena banyak yang jual yang zonk, karena mudah dimasukin gitu. Entry barrier itu mudah. Jadi orang yang sorry to say kasarnya penipu gitu lah ya, banyak yang masuk juga gitu, dan ini menimbulkan orang-orang yang skeptis gitu kan. Mereka ada yang beli produk digital, lah kok nggak sesuai sama yang dijanjiin, ambil jasa sosmed maybe atau apa, loh kok nggak sesuai, kok dia beli follower malah kayak gitu. Karena ya ibarat kayak produk fisik yang lagi viral ada KW-nya kan. Nah sama halnya dengan ini gitu. Caranya gimana?
Bangun kredibilitas. Oke. Apakah harus sharing konten, sharing achievement kita, Kalau dari pengalamanku ya, harus Ci, ikut podcast ya? harus ikut podcast betul Iya, ya podcast. diundang ya. Dari pengalamanku mungkin realistis dulu. Pertama, pasti kita nggak ada tuh testimoni atau kayak klien-kliennya namanya baru merintis kan. Oke. So the first step, langkah pertama adalah ingat diri kita sendiri itu adalah portofolio terbesar kita. Jadi oke. mulai dari diri kita sendiri dulu. Dalam artian pastiin apa yang kita lakuin, misalnya contoh kita ambillah kita bangun jasa fotografi gitu ya. Nah, ya udah mulai dari posting ya foto-foto yang biasanya kita udah take sendiri atau bahkan bikin fake project, bukan fake beneran ya, Iya, tapi iya, kayak seakan-akan kamu dikasih project ini Iya. kamu akan bikin kayak gimana contohnya. project Dream gitu project ya. gitu ya. Betul, betul, Dan betul. terus misalnya kalau kamu Oke. tadi produk digital, kamu pengen aku ada salah satu memberku dia ngajarin orang gimana dari merajut bisa hasilin duit. Nah berarti dari dianya sendiri apa nih yang sebenarnya dia sudah lakukan, dia bisa sharing story-nya dia dari awalnya, mungkin dia dari tahu hobinya merajut sampai dia bisa hasilin duit tuh kayak gimana. Sharing your personal story. Menurut Oke. aku itu mulai dari situ dulu. Oke. Nanti dari situ kamu akan menarik orang-orang yang punya goal yang sama. Ibaratnya, wih sama nih goalnya, sama nih dia pernah ngelewatin A, B, C, D, E juga yang kayak aku. Minimal dalam story-nya kamu itu kamu harus singgung masalah atau yang mereka kira-kira alamin lah kayak Iya, gitu. iya, Biar iya, orang iya, tuh iya. ngerasa kayak minimal nih orang tuh ngerti apa yang aku lagi rasain. Ya. Nah begitu kamu udah mulai ada nih, nah udah mulai ada kan orang-orangnya, disitulah pupuk testimoni tadi, kredibilitas Oke. itu. Kayak kalau dari aku sih tabur value dulu ya, jadi kayak di awal-awal tuh memang aku nggak langsung matok, kayak bahkan aku sempet ada masanya aku give for free gitu ya, karena aku memang lagi ngebangun itu dulu gitu kan. Betul. Tapi sesimpel aku minta aku minta ya feedbacknya, testimoni gimana so far kalau kamu nerapin Menarik. apa gitu. Yes, Dan yes, di situ aku kumpulin teman-teman. Nah ini mungkin ya buat teman-teman yang pertama kali ngerintis, jangan mikir kayak ibaratnya aku masih kecil juga nggak usah kumpulin lah konten-konten atau apa. Itu kesalahan terbesar Justru ya. dari kecil ya. Iya, justru dari kecil kamu kumpulin gitu semua dokumentasi, Iya. semua klien yang ada yang pernah Iya. kamu garap, semua achievementnya kamu itu kamu kumpulin. Karena percayalah suatu saat kamu bakal pakai juga gitu ya, dan itu yang bangun kredibilitas kamu pelan-pelan sih kayak I gitu. see. Itu sih kalau dari Oke. aku sih itu ya. Oke, oke, menarik banget. Intinya tadi tuh bangun credibility dan udah dikasih banyak banget step-stepnya yang sangat praktikal. Mulai dari diri sendiri gitu ya, show your own portfolio dan start documenting your process, Betul. the whole journey. Betul. Karena ya udah pokoknya taruh aja, nggak tahu nanti dipakai kapan gitu ya. Iya, iya. Ini pertanyaan terakhir aku ke semua speaker. Jadi aku pengen dengar kayak satu learning kamu. Kalau misalnya tadi udah pernah di-share lagi nggak apa-apa. Tapi satu learning kamu yang paling penting tentang membangun brand itu sebenarnya apa sih? Mungkin aku recapnya jadi 2 biggest learning aja lah ya. Boleh. Oke. Yang pertama adalah bangun branding itu adalah sesuatu yang bakal sangat menolong kamu dalam jangka panjang. In the end kamu harus ngelakuin itu juga gitu. Oke. Dalam artian cuman bedanya adalah antara kamu punya masih ada waktu nih untuk melakukan itu atau kamu udah kepepet ngelakuinnya. Itu menurut aku itu. Oke. Karena balik lagi jangan sampai yang kedua ya, case-nya kepepet. Karena ketika kamu masih ada waktu, kamu masih punya, ibaratnya kamu bisa jalani ini marketing sama branding, lakukan itu, curi startnya kamu. Jangan nunggu sampai keburu mepet waktunya baru kamu ngelakuin branding. Karena ketika itu sudah keburu mepet, ya pada akhirnya ya akan berimbas juga ke bisnisnya kamu. Ya. Ya dalam artian itu sih menurut aku itu cukup ngena banget, kayak if I can restart, kalau aku bisa balik lagi gitu lah ya ke 3 tahun yang lalu, aku akan ngomong gitu ke diriku sendiri waktu itu kayak bangun brandingnya. iya, kayak inget lu tuh mesti bangun branding. Iya bener, omsetnya naik segini gini, tapi brandingnya nih gimana gitu kan. Ya. Karena aku terlalu fokus ke ngejar duit, dan aku yakin teman-teman di sini pasti Ya. banyak yang bangun bisnisnya ya kita fokus cuan dulu gitu ya. Tapi ya balik lagi ini kayak in the end pada akhirnya juga harus kita bangun gitu Ya. loh. Ibarat kayak kamu bangun tim aja gitu. Memang
di awal bisa seorang diri atau apa segala macam gitu ya. Tapi pada akhirnya capek kan. Pada akhirnya kamu sampai satu titik di mana kamu butuh tim dan nggak ada. Nah itu kalau udah kayak gitu kan kocar kacir. Mulailah kamu nyari tim yang salah. Kan hiringnya super cepet, nggak difilter ya. Dan akhirnya apa? Zonk. Sama halnya kayak bangun branding. Ketika kamu udah mepet, kamu nggak punya banyak waktu untuk kayak benar-benar mikirin, dan sometimes itu ya jadi banyak banget impactnya ke bisnis kamu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata branding kita itu harus ibaratnya visionnya kita itu harus lebih besar dibanding produk kita. Itu menurut aku itu penting banget, karena banyak banget aku lihat masih yang kayak nentuin branding tuh produk, fokusnya ke produk banget, ke jualan produknya, centered banget around produknya kayak gitu. Karena ingat rata-rata nih ya teman-teman, bisnis aja itu hanya 80% ya kalau nggak saya aku baca survive di kayak sekitar 80% tuh nggak survive atau apa di 5 tahun pertama. Bener gak sih Ci? Iya kan. Nah itu bayangin dalam artian kalau kamu fokus ke produknya kamu, and then suatu saat kamu harus pivot, kamu harus pindah, kamu harus ubah jalannya. Karena sekali lagi bisnisnya kamu tuh bahkan gak, rata-rata bisnis aja banyak yang gak survive di 3-5 tahun pertama. Nah ketika kamu terlalu fokusnya ke produknya, ketika kamu harus berubah, ya kamu akan kocar kacir, kamu akan bingung. Tapi ketika kamu fokus ke visionnya, suatu saat kamu harus pivot, kamu harus pindah, kamu udah tahu harus ngapain, karena visionnya udah jelas, tujuannya udah jelas, aku mau ke Bali. Ya kalau misalnya tiba-tiba tengah jalan pesawatnya bye-bye gitu ya, mungkin kita bisa pakai jalur lain. Kayak gitu. Nah sama seperti itu sih Ci. That's nice, thank you so much sudah sharing gitu ya, panjang, lebar, dan sangat lengkap, dan sangat banyak juga practicals yang sudah bisa diambil. Wishing you all the best for your new journey melalui branding ini. Aku izin untuk recap sedikit pembicaraan kita yang hampir 1 jam. Betul. Jadi ini beberapa poin ya teman-teman. Jadi kita tuh tadi sempat ngebahas tentang rebranding, terutama tadi sebenarnya case tadinya itu dari produk digital dari Sika. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi considering harus rebranding atau enggak, menurut aku dari diskusi tadi hal pertama yang harus disadari, ternyata ngomongin tentang rebranding itu it's not only about the visual, tapi malah rebranding itu tuh yang baik, yang oke menurut kita berdua itu datangnya dari dalam keluar. Yang penting identitasnya, spiritnya itu harus berubah. Dan malah tadi di Sika itu juga banyak banget yang dirapihin internal processesnya, mulai dari produknya itu dibenerin, pricing strateginya dirapihin lagi, place-nya, cara promosinya dibenerin, itunya dulu, baru nanti kita cek visualnya harus berubah gak ya, apakah yang visual sekarang itu masih bisa sesuai dengan identitas baru yang mau kita bawa. Kalau misalnya masih, ternyata gak apa-apa loh tidak merubah visual. Nah lanjut, jangan lupa kalau misalnya udah merasa mau rebrandingnya ini mau jalan, bangun komunitas dan minta feedback mereka. Jadi bangun community itu penting, minta tes ke komunitas dan minta feedback dari komunitas itu juga sangat penting biar kita tidak salah langkah. Kalaupun kita sudah melakukan semuanya secara benar, secara step by stepnya udah oke, belum tentu brandingnya berhasil. That's a hard truth. Jadi kita tetap harus prepare sebagai business owner, ada cash cadangan atau misalnya pun ada plan B-nya juga. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi sih tentang business branding dan personal branding. Itu tidak usah dipusingin lagi ya. Jadi pokoknya dibangun aja. Kalau misalnya mau baca atau belajar lengkapnya, langsung aja kontak ke Victoria Wong. Siap. Thank you so much Vic udah sharing. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, bye-bye. See you.